Nah, sekarang yang akan kita bahas teman-teman sekalian adalah alasan-alasan orang yang pada akhirnya dia boleh untuk bercerai. Yang pertama adalah, ada nih teman-teman sekalian, jenis suami yang dia terlihat sangat membenci istrinya, namun dia menggantung istrinya. Dia sangat membenci istrinya, dia tidak kasih nafkah, dia tidak kasih perhatian, tapi dia gantung istrinya. Tidak dicerai, tidak ditinggalkan. Iya, tidak jelas ya, artinya statusnya menikah tapi dia menyiksa, bisa begitu. Kemudian yang kedua, ada alasan orang boleh bercerai adalah akhlak, tentu saja akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu apa? KDRT, salah satunya KDRT. KDRT itu apa? Fisik bisa, verbal bisa, seksual bisa, nafkah bisa. Orang yang tidak menafkahi termasuk bagian dari KDRT finansial. Kemudian yang ketiga, seseorang boleh bercerai ketika apa? Ketika agama suami sangat buruk. Itu apalagi kalau sudah mendekati musyrik ya. Ya, walaupun lagi-lagi perceraian adalah paling akhir setelah semua daya upaya kita lakukan. Yang keempat, kapan seseorang itu boleh bercerai? Tentu saja ketika suami tidak menunaikan haknya. Begitu pula sama ya, ini tidak hanya sekedar suami tapi juga istri tidak menunaikan haknya. Kelima, kapan seseorang itu boleh bercerai? Ketika ternyata suaminya tidak memberikan, dalam hal ini saya ingin membahas, tidak menggauli pasangannya. Itu termasuk zolim kah? Iya, laki-laki memerlukan, perempuan juga memerlukan. Ada batas berapa bulan seorang istri berhak meminta cerai pada suaminya jika dia tidak mendapatkan nafkah batin? Sebetulnya teman-teman sekalian, dalam siwat taklik itu sebenarnya ada ya disebutkan sekian bulan. Kalau suami pergi bagaimana, suami tidak menafkahi bagaimana. Tapi untuk hal-hal seperti ini orang-orang berbeda-beda, beda-beda. Ini tidak bisa kita samakan. Ada yang memang sang istri ini sanggup karena memang suaminya bekerja di laut gitu ya, sekian tahun, sabar, masya Allah, masya Allah. Ada yang memang ini tergantung kembali kepada masing-masing orang yang kita tidak bisa pukul rata. Kemudian berikutnya, apalagi yang menyebabkan orang itu boleh bercerai? Jika sang wanita sama sekali tidak membenci suami, hanya saja sang wanita ini khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Ada seorang sahabat Nabi perempuan, beliau berkata pada Nabi begini, Nabi, suamiku ini nih orang agamanya baik, tapi saya nggak bisa melayaninya karena saya nggak suka. Saya nggak bisa berpura-pura untuk setiap hari itu menyiksa saya. Dia agamanya baik, masya Allah dia orang baik. Hanya saja tidak ada kecenderungan hati. Saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa terus berpura-pura, sudah diusahakan nggak bisa. Seperti itu. Tapi tentu saja itu semua penyebab-penyebab, banyak sekali penyebab lainnya. Orang ketiga lah, mertua lah dan sebagainya, banyak komunikasi dan sebagainya. Tapi tetap teman-teman sekalian, kita minta sama Allah, mudah-mudahan perceraian itu nanti itu tidak terjadi dalam keluarga kita. Masya Allah.